Budi Prakoso. Saya adalah Director Sales of Marketing di perusahaan Toshindo Elevator Utama. Kami adalah distributor tunggal untuk brand Mashiba. Jadi hari ini kami hadir untuk produk kami Mashiba yang memang pada dasarnya di Indonesia sudah terpasang lebih daripada 500-700 unit di Indonesia. Dan memang kita di Indonesia ini sudah dari sekitar tahun 98. Jadi kalau produk-produk kami yang paling banyak itu sekarang kami ada di Pacific Place Jakarta. Jadi semua eskalator yang ada di sana itu kita punya. Terus kemudian kita ada di project kami ada di JW Marriott, ada di Ritz-Carlton, ada di produk kami ada di Cibinong City Mall, CCM, baik yang satu, yang dua itu semua dari ketiga nanti ada lagi baru bangun ketiga. Mudah-mudahan doain ya, Iya. semoga gitu ya. Terus kemudian kita juga punya artinya gini, di Indonesia itu begitu banyaknya orang bisa jualan, tapi dia bisa sustain nggak? sustainable ya. Sustainable nggak? Jadi di Indonesia itu utamanya gini, setelah kamu menjual kamu harus bisa merawat. Nah kami itu udah 30 tahun up di Indonesia, perusahaan kami. Nah di Indonesia itu kalau di brand Mashiba itu sudah ada yang 20 tahun produknya sampai hari ini. Nah jadi artinya memang di Indonesia itu bukan semata-mata kamu punya produk, kamu bisa jual. Tapi kalau di Indonesia itu kamu bisa jual dan kamu harus bisa maintain, harus bisa merawat. Merawat itu bagaimana? Pasti dari sisi spare part, ketersediaan spare part, kemudian ketersediaan orang supaya bisa lanjut technician. Nah ini adalah poin-poin di mana kita paling penting untuk bisa melanjutkan ya sustainable tadi. Iya. Untuk K3-nya di Toshindo gimana Pak? Udah ada sertifikat K3? Oh iya harus Pak. Jadi kalau di Indonesia sendiri dari peraturan dari Kemenaker bahwa di Indonesia setiap orang yang merawat itu harus memiliki sertifikat namanya ahli K3 bidang elevator dan eskalator setiap perusahaan. Kemudian kamu punya ahli, bawahnya harus punya teknisi yang bersertifikat. Semua serba bersertifikat Pak ya, dari ahli sampai teknisi. Ya karena lift itu dekat kaitannya. Jadi elevator sama eskalator itu dekat kaitannya sebagai alat safety kan. Karena dia itu kendaraan sebetulnya. Dia itu mobil, alat bergerak yang dari naik turun atas ke bawah. Jika kamu tidak mempunyai itu atau perusahaannya tidak memiliki tadi, berarti artinya kamu tidak sesuai, tidak layak untuk berjalan. Itu sudah masuk dalam peraturan Pak ya, legalisir Pak ya. Sudah, tapi pada dasarnya memang saya akui secara praktikal di Indonesia masih banyak yang tidak mengikuti. Nah makanya ada baiknya bahwa terutama kami mendorong melalui dari Apple dulu. Apple kan asosiasi perusahaan lift dan profesional di Indonesia. Jadi mau nggak mau Apple harus mendorong dan juga sebagai media untuk membantu si kementerian untuk bisa melakukan penekanan terhadap sertifikasi yang harus didapatkan sebelum orang mau merawat atau menjual lift. Karena di Indonesia itu pada angka yang kita ketahui itu sekitar ada 100.000 unit itu lebih di seluruh Indonesia sudah terpasang. Jadi artinya orang itu ya harus memiliki sertifikasi. Jadi nggak bisa cuma jual terus ngerawat terus dia bisa masuk gitu. Jadi nggak bisa perorangan sebetulnya. Misalkan Bapak punya sertifikasi tapi nggak punya perusahaan, nggak boleh. Harus jelas Badan hukum perusahaan itu ya, punya badan hukum, punya entitas. harus jelas ya. Nah ini inilah yang kita harus lakukan. Terus ya. Pak boleh di Oke, siap boleh.